Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi dalam Manajemen Organisasi. Yang beranggotakan Yuni Rahlimatul Sadiah, Ulia Fajri, Rahma Elvita, Lailatul Rahmi, dan Andra Septian. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Andra Septian. Kepada Andra dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan organisasi sebagai sebuah sistem? Organisasi sebagai sebuah sistem artinya menjadi wadah keseluruhan yang kompleks bergabungnya sekumpulan orang-orang untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu secara terpimpin dan sistematis, dengan didukung unsur-unsur terpadu, terorganisir yang saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Rahma Elvita. Kepada Rahma dipersilakan. Fungsi manajemen. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen perusahaan dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan tersebut. Fungsi manajemen disingkat menjadi POAC. Yang pertama, planning. Planning perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penempatan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Proses planning dibagi menjadi 3 bagian, yaitu top level planning, jenjang paling atas, mengajukan panduan umum, pengambilan keputusan. Yang kedua, middle level planning, jenjang menengah, fokus dalam penyiapan berbagai teknik yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana tujuan. Yang ketiga, low level planning, jenjang paling bawah, diambil alih oleh manajemen pelaksanaan dan lebih berfokus pada bagaimana cara menghasilkan. Selanjutnya, organizing atau pengorganisasian, rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Selanjutnya, actuating atau pengarahan, merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan leadership yang baik. Yang terakhir, controlling atau pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Lailatul Rahmi. Kepada Rahmi dipersilakan. Fungsi komunikasi dalam manajemen. Manajemen komunikasi adalah proses timbal balik atau resiprokal pertukaran sinyal untuk memberi informasi, membujuk, atau memberi perintah berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan oleh konteks hubungan para komunikator dan konteks sosialnya. Fungsi komunikasi dalam manajemen. Yang pertama, fungsi informatif. Informasi sangat dibutuhkan dalam berorganisasi dan untuk membuat keputusan-keputusan atau kebijakan secara tepat untuk menghindari terjadinya konflik. Yang kedua, fungsi persuasif, yaitu ketika pemimpin memberikan perintah untuk bawahannya tidak hanya sekedar menggunakan wewenang maupun kekuasaan, melainkan menggunakan persuasi. Yang ketiga, fungsi regulatif. Peraturan-peraturan yang ada di dalam sebuah organisasi dapat mempengaruhi fungsi regulatif. Yang pertama, atasan yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan informasi. Yang kedua, pesan atau kerja karyawan yang membutuhkan kepastian. Yang keempat, fungsi kontrol, mengomunikasikan apa yang harus dikerjakan atau tidak harus dikerjakan oleh bawahan atau manajer sekalipun sesuai dengan standar kerja yang telah dilaksanakan secara optimal. Yang kelima, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya, materi yang keempat akan dibacakan oleh Ulia Fajri. Kepada Ulia dipersilakan.
Selanjutnya, arah komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada arah komunikasi ke bawah, yang kedua ada arah komunikasi ke atas, yang ketiga ada arah komunikasi horizontal, dan terakhir ada arah komunikasi diagonal. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Arah komunikasi ke bawah ini adalah penyampaian informasi dari atasan menuju bawahannya sesuai dengan struktur organisasi untuk menyampaikan instruksi serta untuk mengontrol karyawan. Pada komunikasi ke bawah ini sangat efektif dilakukan oleh atasan dalam penyampaian instruksi, arahan, dan mengawasi anak buahnya. Dan komunikasi ini memang harus sering dilakukan oleh atasan khususnya untuk pegawai baru. Contoh dari komunikasi ke bawah ada pengutaran info atau pemberitahuan, ada diskusi, bimbingan, motivasi, perintah, apel pagi, dan lainnya. Yang kedua, arah komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari bawahan menuju atasan. Yang biasanya komunikasi ini terjadi saat karyawan ingin menyampaikan ide-ide, usulan, keluhan, pengaduan, dan laporan kinerja yang telah dilakukan. Dengan tujuan untuk melengkapi informasi, meningkatkan kesadaran, melaporkan kinerja ke atasannya. Dan atasan tidak perlu untuk terjun langsung untuk mencari informasi. Pada arah komunikasi ke atas ini sering terjadi tidak efektif karena info yang didapat oleh atasan itu tidak berjalan secara lambat dan bisa saja infonya tidak lengkap atau adanya perubahan cerita yang diterima oleh atasan. Contoh dari komunikasi ke atas ini ada seperti memberi informasi, keluhan, laporan, pengaduan, usulan maupun ide dari bawahan menuju atasan. Yang ketiga, arah komunikasi horizontal adalah komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada status yang sama, level yang sama, jabatan atau tanggung jawabnya yang sama di dalam suatu organisasi tersebut. Umumnya kegiatan ini dilakukan contohnya seperti diskusi umum, kasus kerja atau membicarakan masalah pribadi, yang biasanya harus pembicaraan ini berupa penyampaian informasi yang memang sebelumnya sudah sama-sama dimengerti. Contoh dari arah komunikasi horizontal ini adalah diskusi antar karyawan, antar staf akuntan, diskusi antar manajer, atau diskusi direktur dengan kolega. Terakhir, arah komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda juga. Komunikasi ini sering terjadi pada organisasi yang berskala besar, yang hubungannya antar departemen punya ikatan tergantungan yang erat, sehingga diskusi ini terjadi sangat besar manfaatnya. Oleh karena itu, arah diskusi ini harus diperhatikan agar komunikasi berjalan sesuai dengan arahan perusahaan. Contoh dari arah komunikasi diagonal adalah diskusi kepala unit keuangan kepada staf sekretaris atau diskusi presiden kepada menteri. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu apa yang dimaksud dengan organisasi sebagai sebuah sistem adalah sebuah wadah keseluruhan yang kompleks bergabungnya sekumpulan orang-orang untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu. Materi yang kedua yaitu fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning adalah proses penting mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Yang kedua ada organizing atau proses pengorganisasian. Adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Yang ketiga ada actuating atau pengarahan. Merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam menciptakan suasana kerja yang dinamis. Yang keempat ada controlling atau pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Materi yang ketiga tentang fungsi komunikasi dalam manajemen. Yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua fungsi persuasif, yang ketiga fungsi kontrol, yang keempat dan fungsi integratif. Materi yang terakhir yaitu arah
yaitu penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Yang kedua yaitu komunikasi ke bawah. Penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan sistematis atau struktural di organisasi dalam menyampaikan instruksi serta mengontrol karyawan. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama. Status sama, jabatan atau tanggung jawabnya yang sama di dalam satu organisasi. Yang keempat yaitu komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda juga. Sekian kesimpulan tentang presentasi kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.